Heboh di media sosial, seorang wanita hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dan dikubur. Seperti apakah peristiwa yang menghebohkan ini? Seorang ibu hamil sudah dikubur, kemudian orang di sekitarnya mendengar suara teriakan dari jenazah yang sudah dikubur ini, berarti si perempuan ini belum masuk pada fase kematian sebenarnya. Komedian Kiwil dilanda rasa penyesalan lantaran merasa belum sempat membahagiakan almarhum ibunda. Benarkah penyesalan Kiwil dikarenakan doa yang ia panjatkan ketika ibunda sakit? Tiba-tiba saya minta sama Allah, ya Allah, kalau kau sayang sama orang tua saya, ya Allah, ambil ya Allah. Kalau kau cinta dengan ibu saya, ambil ya Allah. Saya baca Fatihah 3 kali, Allah memanggil. Betapa penyesalnya saya. Saya salah dalam berdoa. Saya bilang, kenapa gak kau selamatkan? Kenapa saya berdoa seperti itu? Sibuk dengan berbagai aktivitas, Ivan Gunawan meluangkan waktu untuk berkumpul dengan kedua orang tuanya. Saksikan liputan lengkapnya hanya di Salabrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Gunta ganti pasangan, emang ada ya pasangannya ya? Jadi ceritanya kan saya udah lama nih, ya mau momen kayak gini sih colong-colong. Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sudarwanto akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jagat selebritas tanah air. Inilah Salabrita Pagi, Selebriti dalam Berita. Pemirsa, sebuah peristiwa kembali menggegerkan jagat maya. Kali ini kisah tentang seorang wanita hamil asal Honduras yang kembali hidup setelah dinyatakan meninggal dan dikubur. Sang suami yang sedang berziarah ke makamnya tiba-tiba saja mendengar suara sang istri yang minta dikeluarkan dari dalam peti. Seperti apakah kisah menghebohkan tersebut? Sementara itu pemirsa, Kiwil sedang mengalami penyesalan yang begitu mendalam karena belum bisa membahagiakan almarhumah ibunya. Sebelumnya, ia sempat mengucapkan doa agar sang bunda tidak lagi menderita sakit. Namun ternyata ia menyesali harapannya itu. Seperti apakah kisah di balik penyesalan Kiwil? Simak liputan lengkapnya hanya di Salabrita Pagi. Seorang ibu hamil sudah dikubur, kemudian orang di sekitarnya mendengar suara teriakan dari jenazah yang sudah dikubur ini, berarti si perempuan ini belum masuk pada fase kematian sebenarnya. Dunia maya digemparkan oleh kisah seorang wanita yang tengah hamil hidup kembali setelah dinyatakan meninggal dunia dan dikebumikan. Wanita bernama Peres yang masih berusia 16 tahun tersebut meninggal pasca jatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri. Tim dokter yang merawatnya menyatakan Peres tak dapat tertolong lantaran mendapatkan serangan jantung. Namun kisah tersebut menjadi menghebohkan setelah 1 hari pasca pemakaman suami Peres, Rudy Gonzales, mendengar teriakan istrinya dari dalam makam. Makam yang terbuat dari semen dan batu tersebut kemudian dibongkar. Sayangnya, Rudy harus berduka untuk kedua kalinya lantaran wanita yang belum lama dinikahinya dan sedang mengandung 3 bulan buah cinta pertama mereka sudah tak bernyawa lantaran kehabisan oksigen di dalam peti. Ia hanya mendapati dahi istrinya masih hangat dan terdapat bekas cakaran Peres yang ingin keluar dari peti. Sontak kisah kematian Peres ini menghebohkan sosial media lantaran nasib malang yang harus dialaminya yang biasa disebut dengan mati suri.
seorang ibu hamil sudah dikubur, kemudian orang di sekitarnya mendengar suara teriakan dari jenazah yang sudah dikubur ini, berarti si perempuan ini belum masuk pada fase kematian sebenarnya. Gitu. Karena kalau sudah masuk pada fase kematian sebenarnya, dia sudah masuk ke alam barzah. Barzah itu kan pemisah antara dunia dengan alam akhirat, pintu awal menuju alam akhirat. Nah, sebagai muslim yang baik, kita harus meyakini bahwa siapapun yang mengalami kematian suri itu hak Allah. Jadi tidak ada ciri-ciri tertentu orang ini mati suri atau tidak. Ada bahkan yang sudah berkali-kali, udah meninggal hidup, meninggal hidup, meninggal hidup, sampai pas dia meninggal lagi orang kampung antar juga dia hidup lagi. Ini kan kesannya meninggalnya udah biasa gitu ya. Padahal kematian sesungguhnya itu tidak akan pernah mampu membuat orang menjadi hidup lagi. Nah, kita hanya berpikir bahwa itulah kuasa Allah. Sebenarnya gue sempat dengar banget kabar soal itu di YouTube, juga sempat dengar juga ada yang udah meninggal atau dibilang mati suri akhirnya hidup lagi. Bahkan gue juga sempat dengar seorang nenek-nenek di Cina udah dipetiin, terus tiba-tiba kan karena dikuburnya masih lama lagi, beberapa hari yang lagi, tiba-tiba dia keluar dari peti itu dan ngambil minum karena haus. Jadi ya kejadian langka seperti itu udah gue sempat dengar sebelumnya. Jadi itu membuktikan kalau ternyata gue malah makin parno kalau seandainya ada orang yang meninggal, pastiin dulu tuh meninggal beneran kan, ntar takutnya cuma mati suri doang, keburu kubur lagi gitu. Jadi agak jadi tanda tanya besar sih kalau ada orang yang meninggal, apalagi dadakan, apakah cuma mati suri doang atau tidur doang. Maka lain halnya dengan ritual kematian yang digelar di salah satu negara di Afrika, tepatnya di Pantai Gading. Jika mendapati warga yang meninggal dengan tidak wajar, mereka akan mengadakan ritual untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Peti yang sebenarnya digotong beramai-ramai ke pemakaman tersebut akan berputar tanpa kendali hingga menuju sebuah rumah. Berkali-kali peti membentur jendela hingga jebol dan pintu salah satu rumah. Kehebohan dan teriakan histeris mewarnai kejadian tersebut. Rumah tersebut kemudian disinyalir menjadi penyebab pembunuh mayat yang ada di dalam peti. Agak shock sih ya. Maksudnya kayak sinetron, kayak film, tapi itu nyata. Tapi ya percaya nggak percaya kalau memang itu nyata ya, mungkin ya itulah keagungan Allah kali ya, mungkin dikasih petunjuk buat ngasih tahu siapa pembunuhnya, karena mungkin matinya nggak wajar ya. Kuasa Allah sih kalau itu ya. Nggak tahu sebenarnya, kalau dilihat secara logika kan nggak masuk akal gitu. Orang itu kan peti, namanya orang udah mati ya udah gitu, tapi ya itu balik lagi, itu mah kuasa Allah.
Kepergian seseorang untuk selama-lamanya memang selalu meninggalkan duka bagi orang-orang yang mengasihinya. Hal yang sama juga dirasakan komedian Kiwil ketika harus menghadapi kematian ibunda tercinta. Meski peristiwa duka itu telah terjadi beberapa tahun silam, Kiwil hingga kini masih diselimuti rasa penyesalan yang mendalam lantaran doa yang pernah ia ucapkan. Ketika ibunda berada di ujung usianya, suami dari Rohimah dan Megi Wulandari ini justru memanjatkan doa agar ibunda segera dipanggil karena tak tega melihat derita yang beliau hadapi. Doa tersebut seolah langsung dijabah Sang Ilahi Rabbi dan wanita yang melahirkannya itu menghembuskan nafas untuk terakhir kali. Seketika Kiwil digelayuti penyesalan karena doanya yang ia anggap kurang tepat. Apalagi di tengah limpahan kesuksesannya yang berhasil ia gapai, Kiwil terlalu hanyut dalam hal-hal duniawi dan melupakan kewajibannya untuk membahagiakan orang tua, terutama sang ibunda yang selalu mendoakannya. Sampai sekarang pun saya nggak pernah lepas dari rasa bersalah saya. Siapa sih yang nggak sedih ketika orang tua sedang sakratul maut, ya, sedang menunggu ajal, tiba-tiba saya minta sama Allah, ya Allah, kalau kau sayang sama orang tua saya, ya Allah, ambil ya Allah. Kalau kau cinta dengan ibu saya, ambil ya Allah. Saya baca Fatihah 3 kali. Allah memanggil. Betapa penyesalnya saya. Saya salah dalam berdoa. Saya bilang, kenapa enggak kau selamatkan? Kenapa saya berdoa seperti itu? Salah. Saya minta maaf sama keluarga saya, sama kakak saya, semuanya saya minta maaf. Ini saya salah. Saya salah. Saya minta maaf sama keluarga saya semuanya, apapun. Sampai sekarang penyesalan itu nggak bisa buat saya dah. Saya bilang sama ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ampuni dosa kedua orang tua. Ampuni segala doa-doaku yang bisa membuat ibuku pergi. Ya itu, jadi saya bilang, waktu itu saya mau syuting. Jadi ibu saya itu punya penyakit paru-paru basah. Jadi keinginan orang tua tuh pengen saya terkenal. Ketika saya bilang, Mak, saya mau syuting, Mak, doain ya, mudah-mudahan Idan bisa terkenal. Oh iya, didoain. Nah, tiba-tiba saya nongol di TV cuma punggung doang. Gimana perasaan saya? Orang tua udah doain. Namun kayak gitu tetap saya berusaha untuk melupakan itu. Namun ketika saya sukses, udah terkenal, orang udah pada mengenal Kiwil gimana ini, tiba-tiba Allah memanggil. Saya belum bisa bahagia orang tua saya belum memberikan apa-apa sama orang tua, belum bisa memberikan senyum sama orang tua, belum sama-sama sekali. Makanya saya udah sesuatu yang susah untuk saya lupakan yang kayak gini. Jadi kalau ada momen-momen tertentu saya paling susah. Apalagi kalau saya ada teman-teman ngomongin masalah orang tua, saya udah menyerah aja lah, meninggal. Kematian adalah keniscayaan, namun betapapun Kiwil menyadari kemampuannya sebagai manusia biasa, penyesalan seolah tak pernah berhasil ia mustahkan dari hatinya. Ia bahkan sempat meninggalkan 2 istrinya selama beberapa bulan ketika penyesalan itu menyerang hatinya. Begitu pula momen hari raya, momen di mana keluarga berkumpul dan bermaaf-maafan, Kiwil justru melarikan diri dan memilih untuk menyendiri. Itulah yang momen yang kadang-kadang saya ngelihat teman-teman atau ngelihat saya sendiri, saya nggak bisa melupakan. Kadang-kadang teman-teman bahagia, senang gitu bersama orang tua, bisa memperkenalkan ini saya sukses, saya bisa membahagiakan orang tua saya bisa begini. Terus bagaimana dengan saya sukses tapi saya nggak bisa bahagiakan kedua orang tua saya nggak bisa berikan ini, saya nggak bisa berikan itu, sementara yang lain bisa. Saya yang nggak bisa, sakit. Ajak kedua orang tua makan siang, kisah asmara Ivan dipertanyakan sang bunda. Benarkah Ivan didesak sang bunda untuk segera menikah? Gonta-ganti pasangan. Emang ada ya pasangannya ya? Jadi ceritanya kan saya udah lama nih, ya mau momen kayak gini sih colong-colong